Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di sini ingin menjelaskan soal remedial, yaitu remedial untuk menambah nilai dari ulangan PAS kemarin. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, kita perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Saya Muhammad Rafiq. saya Abil Ahmad Juradi Semana, Saya Raisma Dipa. Saya Rayana Judi. dan kami dari kelas 11 2. Oke, kita lanjut ke materi. Cok. Nah, di sini ada nomor 1. Nomor 1 itu kalau nggak salah pertanyaannya benar atau salah. Nah, di sini saya udah membuat jawabannya. Jadi pertama kita urutin dulu dari 43 sampai 85 dan dicari Q2 sama Q3 dan Q1-nya. Nah, di sini Q2-nya itu adalah 60 dan Q3-nya itu ini tambah ini 67 tambah 80 sama dengan berapa per 2. Jadi hasilnya itu 73,5. Untuk Q1-nya sama seperti Q3, 50 tambah 56 dibagi 2, hasilnya 53. Dan di sini kita buat buat box plot. Pertama bikin diagram seperti ini. Kita cari Q2-nya. Di sini ada Q2 diberi garis. Lalu ada Q3-nya 13,5, jadi di antara 72 dan 74. Di sini. Dan Q1-nya 53 di antara 52 sama 54 juga. Untuk nilai minimal itu adalah 43 ya harusnya di sini. 43. Nah, untuk sudah ditemukan jadinya benar. Jawabannya adalah benar. Ternyata hasilnya seperti ini. Oke, lanjut nomor 2. Pertanyaannya kan disuruh memilih tinggi badan sepak bola dalam CM adalah sebagai berikut. Pertama ya diurutin dulu, lalu dicari Q2-nya. Q2-nya itu 169. Setelah menemukan Q2, lanjut ke Q3 atau Q1. Q1-nya itu 167 tambah 167 dibagi 2, hasilnya tetap 167. Dan 173 ditambah 179, hasilnya dibagi 2, hasilnya 176 untuk Q3. Nah, di sini ditulis Q2 sama dengan 169, Q1-nya 167, ini Q1, Q3-nya 176. Nah, untuk jangkauan datar 183 dikurang 160, hasilnya 23. Untuk jangkauan kuartilnya 176 dikurang 167, hasilnya 9. Jadi jawaban yang benar itu untuk pilihan ganda kompleks adalah B dan E. Di sini kan disuruhnya bentuk faktorial dari perkalian 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9. Itu jadinya 13 faktorial, tapi karena ini cuma berhenti di 9, jadi dibagi sama 8 faktorial. Pertanyaannya, dari 8 siswa yang terlambat datang ke sekolah akan dipilih 3 siswa masing-masing untuk membersihkan ruang perpustakaan, menyiram tanaman, dan membersihkan ruang guru. Banyak susunan yang mungkin dari pemilihan tersebut adalah ini pakai rumus permutasi. Jadi dari 8 dipilihnya kan 3. Pakai rumus permutasi, NPR sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Jadinya N-nya itu 8, R-nya itu 3. Jadinya 8 faktorial dibagi 8 kurang 3 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Hasilnya 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Jadi 5 faktorial ini kan sama, jadi dicoret. Dan hasil dari 8 kali 7 kali 6 itu 336. Dan jawabannya itu yang E. Jadi pertanyaannya kan dari 11 orang anggota Karang Taruna akan dipilih 6 orang sebagai petugas ronda. Dan susunan petugas ronda yang dapat dibentuk adalah ini pakai rumus kombinasi, yaitu NCR. NCR itu rumusnya N faktorial bagi R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial. Jadinya N-nya itu 11, R-nya itu 6.
dikurang 6 faktorial. Jadi 11 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 11 faktorial dibagi 6 faktorial. Ini kenapa 120? Karena hasil dari 5 kali 4 kali 3 kali 2. Terus di sini jadinya 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial kali 120. 6 faktorial sama 6 faktorial sama, jadi dicoret. Terus hasil dari 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 adalah 55.440 dibagi 120, hasilnya 462. Itu jawabannya kayak 6 kan ada sebuah bola di dalam kotak diberi nomor 1 sampai 12, akan dipilih secara acak satu bola. Peluang munculnya bola bernomor kelipatan 3 atau ganjil adalah, jadi cari dulu kelipatan 3-nya. Itu ada nomor 3, 6, 9, dan 12. Itu ada 4 nomor. Yang ganjil itu ada 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Itu ada 6 nomor. Nah, terus selanjutnya itu rumusnya ada N, A, irisan B sama dengan 2. 2-nya itu dapat dari nomor yang sama dari atas ini, yaitu 3 sama 9. Terus rumusnya baru P dalam kurung A gabungan B tutup kurung sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B dikurang P dalam kurung A irisan B. Terus dimasukin nomornya, jadi 4/12 tambah 6/12 dikurang 2/12, hasilnya 8/12, jawabannya yang D. Selanjutnya itu ada nomor 7, soalnya dalam sebuah kotak berisi 8 kelereng, 5 diantaranya berwarna merah dan lainnya hijau. Jika akan diambil secara acak tanpa pengembalian, kemudian mengambil satu lagi, peluang pengambilan pertama warna merah dan pengambilan kedua berwarna hijau adalah, jadi diketahui warna merahnya itu ada 5 kelereng, warna hijaunya ada 3 kelereng. Nah, seluruh kelerengnya itu ada 8. Jadi karena dia tanpa pengembalian, jadi rumusnya itu dikali. Jadi 5/8 dikali 3/7. 7-nya, kenapa ini enggak 8? Gara-gara kan tanpa pengembalian, jadi dia 7. Terus ini dikali sama dengan 15/56. Jadi kalau 15/56 didesimalkan jadi 0,26. Jawabannya yang C. Di atas 5 orang putra dan 3 orang putri akan dibentuk tim yang beranggotakan 3 siswa. Jika disyaratkan anggota tim tersebut harus 2 siswa putra dan 1 siswi putri, maka peluang terpilihnya siswa-siswi tersebut adalah 30/56. Ini soal benar dan salah. Jadi ini rumusnya ada yang kombinasi 5C, 2. 5-nya itu dari 5 orang putra dan 2-nya itu dari 2 putra yang harus masuk ke dalam tim. Nah, langsung aja 5 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 5 dikurang 2 sama dengan 5 faktorialnya di ini 5 kali 4 dikali 3 dikali 2. Karena 2-nya ini ada yang sama, jadi dia dicoret. Terus ini biar gampang hitungnya juga, jadi saling dicoret biar cepat habis. Jadi ini tinggal 5 dikali 2 dikali 1 sama dengan 10. Nah, terus yang 3C1 ini 3-nya dari 3 siswi putri dan 1-nya dari siswi putri yang wajib masuk ke dalam tim. Nah, 3 faktorial per 1 faktorial dalam kurung 3 dikurang 1 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. Nah, karena ini 1-nya sama jadi coret-coret aja. 2-nya juga sama, terus jadi dicoret aja. Terus sisanya jadi 3 dikali 1 sama dengan 3. Yang ini 8C3. 8-nya itu dari seluruh siswa, C-nya dari tim yang bakal dibuat. Jadi 8 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 8 dikurang 3 sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Karena ini 3 sama jadi dia langsung dicoret aja. Ini 5 juga ada yang sama, dicoret juga. 4 dibagi 8 dibagi 4 itu bisa dapat 2. Terus 6 sama 3 juga bisa dapat 2. 4 sama 2 juga 2. Jadi 2 dikali 7 dikali 2 dikali 2 dikali 1 hasilnya itu 56. Nah, ini rumusnya 5C2 dikali 3C1 per 8C3. Jadi tadi hasil-hasil yang tadi langsung dimasukin 10 dikali 3 per 56 sama dengan 30/56. Jawabannya itu benar. A, benar. Lanjut ke soal terakhir yaitu tentang barisan dan deret.
Nah, di sini itu yang pertama itu ada soal yaitu berupa sebuah perusahaan pada bulan pertama memproduksi 8.550 unit barang, dan karena terdapat suatu kendala perusahaan tersebut menurunkan produksi tiap bulan sebanyak 35 unit. Banyak barang yang diproduksi pada bulan ke-12 adalah 8.160 unit. Nah, jadi di sini itu soal tentang benar atau salah. Nah, pertama itu kita tulisnya itu seperti misalnya UN dengan 1 ditambah kurang 1 dengan ini. Lalu bukannya itu sama Z seperti 12 ya. Terus kita tulis di sini 8.550 ditambah, nah N nya itu tadi 12 dikurang 1. Nah, B nya itu karena tadi di sini dijelaskan bahwa produksi tiap bulan diturunkan sebanyak 35 unit, jadi di sini kita tulis ini 35. Nah, seperti ini. Nah, terus lanjut 8.550 ditambah, nah 12 dikali min 35 yaitu hasilnya 385. Jadi hasilnya min 385. Nah, dihasilkan jadi 8.550 dikurang dengan 385, jadi hasilnya itu sama dengan min 8.165. Jadi jawabannya salah karena di soal yang tersebut dituliskan 180 unit sedangkan 8.160 unit, sedangkan di sini dituliskan bahwa hasilnya itu adalah 8.165 unit. Gitu. Oke, di sini kita ke soal terakhir yaitu berupa soalnya suku ke-28 barisan geometri 1/27, 1/9, 1/3, 1,3. Titik-titik adalah, nah jadi kita harus tahu rumusnya itu. Yang pertama itu rumusnya itu adalah Sn sama dengan 1 kali n kurang 1. Nah, gitu. Langsung kita ke soalnya. Nah, jadi yang pertamanya itu kan Sn itu kan 28. Jadi S 28. Nah, terus kita lanjut seperti ini. Jadi U1 nya itu 1/27 dikali R nya itu 3. Ini 40. Lalu N nya itu 28 kurang 1. Gitu. Lanjut bawahnya yaitu 1/27 dikali 3 jadi 27 dikatakan 28 kurang 1. Lanjut kita ke bawahnya 1/3 pangkat 3. Ini kita rubah jadi faktoral ya. Nah, lalu dikali, nah ini lalu kita ubah menjadi per, yaitu jadinya 3/1/27 gitu. Lalu di bawahnya itu 3 pangkat 3/3/27 ini sama dengan 3, jadi kita kurangin 3 dikurang 27 itu, lalu sama dengan hasilnya 3 min 24 seperti
seperti itu. Karena min tidak bisa dijadikan hasil akhir, jadi kita ubah ke bentuk pecahan. Jadi ubah bentuk pecahannya itu adalah 1/3/24. Jadi ini hasil akhirnya, yaitu jadi jawabannya itu adalah D. Oke, seperti itu. Sekian penjelasan materi dari kami. Apabila ada kurang jelas saat penjelasan materi, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.